Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di tuntunan sepekan hari yang ke-6. Puji Tuhan. Di hari Sabat ini kita bertemu, kita bisa melewati satu minggu bersama dengan Tuhan. Itu semua bukan kuat gagah kita, tapi semua karena Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau mulai hari Sabat ini, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur karena Tuhan Yesus baik. Haleluya, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, bangkitkan rohmu sobat Tuhan Yesus. Oh ya Rama, Shami, ya Rama, ya Shalom, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Kayak mau katakan ya Tuhan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, ku tersyukur di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan kiratamu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Berdirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku tak teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan aku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Yes Lord, terus bantu kami Tuhan Yesus. Mari katakan dari awal, kekuatan di jiwaku, Kau sumber ketenangan kami ya Tuhan. Kibatinku hanya dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Yang mau kami lakukan ya Tuhan, tersungkurku di kakimu, Yesus. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Yes Tuhan, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yes Lord, pikiranku, kehendakku, kami serahkan pada Tuhan, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan aku bencanamu untuk
ya Tuhan, kalau sebentar kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Sampaikan ya Tuhan isi hati-Mu lewat kami ya Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Roh Kudus, cengkeram setiap kami dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk belajar dari sebagian firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, pastinya untuk saya, untuk Calvin yang akan menyampaikan sedikit tuntunan sepekan hari ini, juga untuk Pagem, Bapak Gembala kita dan Ibu Gembala kita. Terima kasih untuk kesempatannya, puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang apa, Calvin? Jadi hari ini kita akan membahas tentang salah satu dari senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan. Yes, puji Tuhan. Jadi mungkin supaya lengkap gitu ya, kita baca dulu keseluruhan ayat emas di sepanjang tuntunan sepekan minggu ini, yaitu dari Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Saya harap semua Bapak Ibu Saudara juga membuka Alkitabnya gitu ya, biar kita baca sama-sama. Nanti saya akan pimpin di ayat yang ganjil dan Calvin pimpin di ayat yang 6. Oke, kita sama-sama mulai ya. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 17. sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat terakhir, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, firman Tuhan yang begitu dahsyat gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih, Calvin? Jadi hari ini cuma kita mau ngebahas tentang kenapa sih senjata rohani ini harus dibahas selama seminggu tuntunan sepekan kali ini, dan seberapa pentingkah itu sampai kita bahas sampai hari ini. Oke, jadi sepanjang minggu ini kita itu membahas tentang perlengkapan senjata Allah ya, berarti memang itu suatu hal yang penting banget untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita gitu, bukan hanya sekedar bacaan gitu ya. Makanya sampai ada pembahasan satu hari itu satu senjata gitu ya, karena memang setiap senjata itu penting dalam mempertahankan kehidupan iman, kehidupan rohani kita. Nah, kenapa penting gitu ya? Nah, tadi kita udah sempat baca di Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kita sama-sama buka lagi ya. Di Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Dari ayat 11-nya dulu, saya ingin highlight di bagian supaya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kita akan lihat lebih jelas lagi di ayat 12-nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan orang-orang yang ada secara jasmaniah gitu di dalam dunia ini, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yaitu siapa yang biasa kita sebut dengan si iblis gitu ya, si jahat. Karena memang seperti yang sudah dibahas gitu ya sama Bapak Gembala kita, Tuhan sudah menebus bumi ini gitu ya. Tapi dunia ini tuh memang masih dikuasai oleh si jahat gitu ya.
Maka dari itu kita yang ada di bumi ini, kita juga masih ada di dalam dunia yang masih dikuasai oleh si jahat itu, begitu. Jadi si jahat ini nggak cuman diam, si jahat ini tuh nggak cuman ngeliatin kita gitu ya, tapi si jahat ini tuh melakukan serangan-serangan kepada anak-anaknya Tuhan. Kenapa? Karena si jahat ini itu ingin melukai hatinya Tuhan. Lewat cara apa si jahat itu melukai hatinya Tuhan? Lewat anak-anaknya yang mundur kehidupan rohaninya, lewat anak-anaknya yang malah mengikuti si iblis. Dan itu yang paling menyakiti hatinya Tuhan, yaitu ketika makhluk kesayangannya Tuhan, ciptaan kesayangannya Tuhan itu malah mengikuti hal yang lain, bukan mengikuti Tuhan. Makanya iblis tuh gencar banget gitu loh. Kayak ada firmannya gitu ya, iblis itu seperti singa yang mengaum gitu ya, mencari mangsanya gitu. Siapa yang bisa ditelan langsung ditelan gitu ya. Makanya iblis tuh gencar banget gitu loh melakukan serangan kepada kita, kepada saya, kepada Calvin, dan kepada Bapak Ibu Saudara gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama harus mengerti gitu bahwa di dunia ini bukan hanya ada kita gitu ya, tapi di balik ini semua yang gak kelihatan itu ada dunia spiritual, ada dunia roh, di mana memang iblis itu betul-betul melakukan serangan kepada kita, bahkan pada saat-saat yang kita gak sadari. Makanya itulah kenapa penting supaya kita itu memakai seluruh perlengkapan senjata Allah tanpa terkecuali ya. Seluruh, ketika kita nggak pakai baju zirah, terus walaupun kita pakai ketopong nih, kita pakai baju zirah, ya bisa aja kena di bagian lain gitu. Makanya seluruhnya harus dipakai. Nah gitu sih kira-kira Calvin kalau menurut aku. Nah, tapi gini deh, aku juga mau tanya sih sama Calvin. Sebelumnya kan kita udah bahas nih, mungkin dibahas dikit gitu ya. Kita kan hari ini membahas tentang ketopong keselamatan. Tapi kalau bagian yang lain tuh bicara tentang apa sih? Kira-kira mungkin singkat-singkat gitu ya. Oke, baik. Jadi selama seminggu ini kita udah membahas tentang perlengkapan senjata Allah. Dan itu bukan cuma dari hari ini aja yang akan kita bahas nanti adalah ketopong keselamatan, tapi juga ada bagian-bagian lain yang diperlukan gitu dalam melawan peperangan dengan dunia ini. Harus lengkap gitu. Yes, betul, harus lengkap. Yang harus kita lawan dengan iblis ini ada apa saja sih yang kemarin sudah dibahas. Jadi yang pertama ada ikat pinggang kebenaran yang menceritakan tentang integritas. Kedua ada baju sirah keadilan yang menjelaskan tentang perlindungan hati. Ketiga ada kasut kerelaan di mana kita harus melayani dengan sukarela, bukan karena motivasi diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Kemudian ada pedang roh tentang firman Allah, dan juga ada perisai iman akan kepercayaan akan kehendak Tuhan. Yes, betul, setuju banget. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ketopong keselamatannya. Ya dari tadi belum kita bahas gitu ya. Jadi fokusnya sekarang ke ketopong keselamatan. Oke. Jadi mungkin sekarang kalau kita baca tentang ketopong keselamatan itu udah ada di ayat hampir akhir gitu ya, yaitu ada di ayat 17. Mungkin kita baca sekali lagi. Calvin boleh bacakan? Ya. Oke, baik, di Efesus 6 ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan di garis bawahi dan pedang roh yaitu firman Allah. Yes, firman Tuhan sendiri bilang terimalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan itu kita tahu biasanya dipakai di bagian mana sih? Tentu di bagian kepala. Di bagian kepala gitu ya. Ketopong keselamatan. Ketopong itu seperti helm ya, jadi pelindung kepala gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi menariknya, kenapa sih namanya tuh keselamatan? Kenapa namanya ketopong keselamatan? Nah, jadi dari beberapa sumber gitu ya yang aku cari, kenapa namanya keselamatan? Karena gini, seperti seorang prajurit, ketika dia itu ketembak di bagian kepala, apapun senjatanya yang lain itu udah nggak bisa dipakai lagi. Mau secanggih apapun senjatanya yang lain, mau dia pakai lengkap segala macam gitu ya, mau skillnya dia sebagus apapun, ketika dia udah cedera di bagian kepalanya, itu semua udah sia-sia gitu ya. Iya, betul. Jadinya makanya ketopong keselamatan ini suatu hal yang sangat penting gitu loh untuk kita pakai sebagai perlengkapan senjata rohani kita seperti itu. Nah, dan yang perlu kita tahu, kepala itu sangat menggambarkan yang namanya
pikiran gitu ya. Jadi pikiran kita tuh semuanya ada di kepala kita begitu ya. Makanya kelompok keselamatan ini sangat penting karena iblis itu seringkali mengincar pikiran kita untuk menjadi target utama serangannya. Nah, sekarang kalau aku boleh bahas gitu ya, aku boleh bilang menurut Calvin ya, bener atau enggak? Kalau menurutku, salah satu akses utama iblis masuk ke dalam kehidupan kita itu loh pikiran. Kalau menurut aku sendiri itu betul. Karena kenapa? Kalau menurut saya sendiri, dari pikiranlah kita bisa ngelakuin sesuatu, banyak hal gitu. Dari pikiran kita memikirkan sesuatu, maka kita baru bisa ngerjain sesuatu. Kalau misalkan kita pikirin hari ini kita mau ngapain, kita mau belajar, maka tindakan kita belajar. Dari situlah mungkin iblis bisa serang aja tiba-tiba dari pikiran, karena dari pikiran inilah mungkin menurut aku sendiri juga pikiran adalah pusat gitu. Oh, kayak kalau komputer tuh CPU-nya gitu ya. CPU-nya. CPU-nya yang memproses gitu. Pusatnya. Lalu saat iblis menyerang pusatnya, pikirannya, maka nanti yang lain akan berpengaruh Ke segala aspek aspek kehidupan kita gitu ya. Benar sih, aku juga setuju banget. Apalagi kalau kita pernah nggak sih Bapak Ibu Saudara, kalau terlalu memikirkan sesuatu, itu dampaknya ke hati loh. Ya. Sedangkan firman Tuhan bilang di Amsal 4 ayat 23, hati itu terpancar, dari hati itu terpancar kehidupan gitu ya. Bayangin kalau karena pikiran, kalau lama-lama kita pikirin terus pikiran yang negatif, lalu turun ke hati kita gitu ya, dan itu akan merusak seluruh aspek kehidupan kita, karena dari pikiran turun ke hati dan itu akan menghancurkan kehidupan gitu ya. Makanya iblis tuh gencar banget gitu ya untuk menyerang pikiran kita. Mungkin ada yang menarik juga nih Calvin, karena sebenarnya jalan masuk iblis ke dalam kehidupan kita tuh banyak gitu ya. Lewat pendengaran gitu ya, lewat mata kita, lewat perkataan orang. Tapi uniknya gini, kita tuh kalau melihat, kita tuh nggak bisa memilih gitu loh, kita harus melihat apa. Apalagi maksudnya banyak hal yang secara tidak sengaja kita lihat gitu kan, kayak ya secara otomatis kita lagi melihat seperti ini ya kita lihat gitu. Begitu juga dengan pendengaran, ketika orang berbicara yang negatif, kita nggak mungkin dong tutup telinga gitu ya. Nah betul. Kemudian juga kita nggak bisa tutup mulut orang gitu ya untuk berbicara yang negatif untuk kehidupan kita. Tapi di pikiran itu bisa kita kontrol. Kita itu bisa memilih untuk memikirkan perkataan yang sudah kita dengar apa enggak. Di pikiran kita itu bisa memilih. Kita tuh mau memikirkan hal negatif yang kita lihat atau tidak. Begitu ya. Jadi makanya pikiran itu jadi salah satu target utama yang tadi aku bilang. Benar sih. Oke. Jadi kalau menurut kamu gimana, Fit? Dan menurut aku sendiri, kalau misalkan pikiran itu adalah salah satu bentuk peperangan rohani kita, dimana tentu kita tahu dari pendengaran yang tadi semuanya sudah jelaskan bahwa pendengaran kita tidak bisa menangkis gitu. Kalau ada orang ngomong di dekat kita pasti dengar. Kita yang bisa kita lakukan adalah memfilter itu, bahwa apapun yang diucapkan oleh seseorang yang tidak berkenan di hati kita tidak kita terima di dalam hati kita. Dan juga pikiran menjadi salah satu medan peperangan rohani kita. Kalau bisa saya bacakan di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi pelajaran yang bisa kita simpulkan dari ayat ini adalah dari pikiran kita bisa menentukan diri kita itu sedang ada di kondisi seperti apa, lagi di situasi seperti apa. Apakah kita sekarang lagi tenang, apakah kita sekarang lagi panik, itu juga tergantung pikiran. Jadi saat kita sedang melawan peperangan, sedang ada di dalam medan peperangan, tentu kita membutuhkan pikiran kita
untuk bisa terarah gitu sama jalannya Tuhan. Pikiran-pikiran yang dimiliki oleh murid Tuhan Yesus. Pada kala itu di danau yang ribut anginnya, murid-murid Tuhan Yesus kita kira mereka merasakan pikiran yang takut gitu, takut akan binasa, takut akan tenggelam gitu, karena angin ribut yang sangat besar gitu. Tentunya di pikiran-pikiran muridnya Tuhan Yesus takut akan binasa. Dan iya, ini adalah salah satu contohnya kalau misalkan pikiran adalah salah satu medan peperangan rohani kita. Nah, iblis tuh seringkali menyerang pikiran kita tuh lewat tekanan gitu ya, lewat masalah keuangan kah, masalah kita kayak kita nih, masalah kuliah kah, pertemanan, masalah hubungan, masalah dalam keluarga, dan masalah kita tentu berbeda-beda gitu ya. Dan masalah tekanan seperti itu salah satu serangan iblis gitu untuk menyerang pikiran kita. Dan apa akibatnya kalau kita nggak pakai ketopong keselamatan? Ya kalah gitu, tenggelam gitu seperti dalam cerita ini gitu ya. Dalam arti kata tenggelam di sini ya ikut stres pikirannya, ya ikut depresi pikirannya gitu. Aduh gimana harus kelarin ini dan itu, harus menyelesaikan ini dan itu, sehingga akhirnya menjadi ragu, sehingga akhirnya menjadi takut, panik, dan akhirnya seluruh aspek kehidupannya itu jadi terganggu gitu ya. Terpengaruh. Iya, apalagi kalau sampai menjadi ragu sama Tuhan dan akhirnya menjadi tawar hati. Wah, ini parah banget gitu ya. Ini dampak dari tidak menggunakan ketopong keselamatan. Betul. Nah, mungkin Calvin ada ayat-ayat lain gitu yang ayat firman Tuhan yang mendukung nih bahwa kita tuh harus menggunakan ketopong keselamatan gitu. Adakah mungkin? Ada. Oke. Jadi ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 yang bertuliskan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Jadi dari ayat ini gitu ya, kita bisa tahu bahwa ini tuh sebenarnya perintah gitu ya, perintah dari Rasul Paulus yang kita tahu ya. Ini 1 Tesalonika, ini suratnya Rasul Paulus yang ditulis untuk jemaatnya di Tesalonika gitu. Dikatakan baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Artinya ketopong keselamatan ini nggak serta-merta kita terima waktu kita menerima Tuhan Yesus gitu ya. Nggak secara otomatis, oh saya sudah dibaptis, saya sudah terima Tuhan Yesus, lalu pikiran kita tuh langsung otomatis terlindungi. Enggak, tapi itu adalah tindakan kita secara sadar untuk menggunakan ketopong keselamatan itu. Dan menariknya gitu ya, di ayat ini bukan hanya ketopong keselamatan, tapi disebutkan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, ini menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa apa sih sebenarnya ketopong keselamatan itu. Dari tadi kita omongin tentang ketopong keselamatan, tapi apa sebenarnya gitu ya ketopong keselamatan. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa ketopong keselamatan itu sesimpel pengharapan. Jadi gimana caranya kita itu bisa melindungi pikiran kita dari tekanan-tekanan, dari masalah-masalah, dari serangan-serangan iblis yang mendakwa kita, mengintimidasi kita gitu ya. Yaitu dengan pengharapan kita. Jadi kapan kita itu menggunakan ketopong keselamatan? Yaitu ketika kita memiliki pengharapan yang teguh gitu sama Tuhan Yesus. Itulah ketika kita menggunakan ketopong keselamatan kita gitu. Nah, jadinya ketika kita benar-benar percaya nih, ketika kita percaya janjinya Tuhan yang tertulis misalnya dalam Yeremia 29 ayat 11, kita tahu gitu ya, mungkin sebagian besar dari kita hafal gitu ya, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan gitu ya, tapi yang mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Kalau gitu kita pegang erat-erat, itu kita betul-betul pegang dan kita pakai itu sebagai ketopong keselamatan kita. Wah, dahsyat loh. Sekalipun ada masalah datang, sekalipun banyak tekanan, sekalipun iblis menggencarkan banyak serangannya terhadap pikiran kita, waktu kita percaya penuh sama janjinya Tuhan, kita punya pengharapan, pikiran kita itu bisa terlindungi. Kita bisa tetap
waktu pikiran kita itu terlindungi, hati kita tuh jadi tenang, hati kita tuh jadi damai, seperti janjinya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, itu yang kita mau lakukan hari-hari ini. Nah, mungkin Calvin ada kesaksian gak nih? Gimana ceritanya tentang mungkin lagi ada masalah, tekanan, tapi Calvin menggunakan ketopong keselamatan akhirnya bisa semuanya damai, kelar, gak panik, tenang. Mungkin ada nggak? Jadi aku punya ada beberapa kesaksian, mungkin satu Oke. kesaksian yang bisa aku Oke, ceritakan. boleh. Di minggu-minggu ini atau di bulan ini, di minggu yang pertama atau sebelum itu kalau nggak salah. Jadi aku punya cerita, aku ada yang namanya tes kuis di dalam kampus, itu kuis program. Di dalam kuis programming itu sudah dipersiapkan, sudah dijelaskan bahwa ya tanggal segini kita ada kuis dan jamnya segini, oke. Ntar kalian tinggal ngikutin aja jamnya. Datang sebelum waktunya buat persiapan. Di hari-hari sebelumnya tentunya sebagai pelajar kita ya belajar kan untuk masuk kuis. Takut kalau misalkan kita tidak belajar ya kita nggak bisa. Saat aku belajar puji Tuhan, belajar dengan lancar, puji Tuhan. Setelah belajar dengan lancar, ada beberapa yang aku harus ikutin walaupun tidak mengerti, tapi harus diikutkan supaya pikiran aku harus dapat nilainya bagus. Tapi pada kenyataannya saat aku ujian berjalan selama 50 menit. Dan itu kuis pertama tentu pas aku pertama kali masuk. Mahasiswa baru ya? Mahasiswa baru, betul. Dan itu pun bukan kalau misalkan ujian pada umumnya di sekolah kan pakai kertas. Ini di sini kita ngoding pakai komputer punya kampus itu. Di situ agak rasa nggak tenang, di hati udah nggak tenang, pikiran takutnya bisa, takut waktunya karena 50 menit doang, takut nggak keburu. Jadi saat waktu itu karena pikiran takut dia bisa, hati ikut mulai nggak tenang. Jadi nggak sih, iya betul, sinkron. Jadinya nggak takut dia bisa, nggak tenang, takutnya ntar kalau misalkan nggak selesai nilainya gimana ya. Dan saat mengerjakan ujian itu dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa, semoga bisa dengan doa seperti itu. Namun saat berjalannya ujian ada beberapa error gitu di dalam komputer dan komputer itu sendiri, jadi kayak kita nggak bisa ngerjain ujian itu. Tentu bikin pikiran kita makin panik kan, makin takut. Tuh gimana ya, gimana sih biar ini keburu bisa selesai dengan waktu yang pas gitu. Tentunya di situ aku mulai takut, mulai panik, bimbang, labil. Di situ perasaan turun, pikiran juga mulai turun ya. Pikiran turun, perasaan turun. Oke, pas selesai ujian, betul nggak selesai. Ternyata nggak selesai ujiannya. Tapi dari teman-teman aku yang aku dengar, teman-teman aku juga ngalamin hal yang sama gitu. Dari 1 atau 2 orang doang. Tapi itu cuma 1 dan 2 orang doang. Mereka menjelaskan bahwa iya nggak selesai, tapi nggak selesainya tuh sampai mana? Itu hampir mau selesai tapi nggak selesai. Kalau aku udah selesai di bagian pertama contohnya. Mereka udah di bagian ketiga, aku di bagian kedua, bagian ketiganya aku masih kosong sama sekali. Itu nggak selesai. Di situ yang tadinya udah turun naik karena pikirannya sama. Kalau misalkan sama-sama nih ada teman nggak selesai nih, ternyata turun lagi karena mereka selesainya lebih banyak daripada yang aku kerjain. Di situ yang usah pikirin gitu. Ini aku kuis pertama nggak selesai. Nanti kalau misalkan nilainya nggak oke, gimana ya? Masih awal, masa udah mulai pikirannya udah ke bawah ke situ. Padahal baru kuis pertama. Masih baru kuis pertama. Ulang mata kuliah ya. Iya betul. Jadi bimbang, was-was, pikiran udah mulai takut, perasaan udah mulai kebawa. Sampai akhirnya hari-hari berlalu, pikiran itu tetap ada dan sampai ngebawa kayak males nih kuliah. Aduh. Sampai mempengaruhi. Malas kuliah ya, padahal hanya karena satu nilai itu. Karena pikirannya gini, karena takut nilai ini gagal terus mesti ngulang, jadinya ada waktu lagi extend gitu ya. Takut.
Tapi yang aku bisa lakuin di situ cuma ya Tuhan, dan aku punya pengharapan sama Tuhan. Amin. Tuhan, aku taruh ini, aku nggak mau khawatir, aku nggak mau takut. Amin. Aku taruh aja di Tuhan. Sisanya walaupun nggak selesai nggak apa-apa, walaupun nilainya nggak memadai, nggak maksimal, nggak apa-apa. Berarti itu sebuah pelajaran buat aku buat belajar lebih maksimal. Yes. Tapi seiring berjalannya waktu itu tuh sebenarnya kuis nilainya diumumin pada bulan Desember harusnya. Tapi karena ada asisten dosen, asisten lab, dia tuh aku punya hubungan yang baik sama dia, jadi kalau misalkan tanya enak tuh gitu. Di situ yang seharusnya nilai nggak boleh dikasih tahu itu dikasih tahu sama dia. Aku karena dengar teman-teman aku nanya nilai, aku juga ikut karena aku takut nilainya nggak baik gitu. Dan saat aku tanya tunggu itu panik, pikirannya wah pasti ntar juga jawabannya ya nilainya jeblok, nilainya di bawah. Tapi saat chat itu muncul, aku kaget sendiri. Kenapa nggak selesai? Tapi nilai kamu 86 ya. Di situ rasanya damai banget, rasanya damai sejahtera banget. Habis itu ya dari situlah mulai tahu kalau misalkan ya emang kalau misalkan yang kita jalanin ini nggak selalu lurus bagus terus, pasti ada tekanan masalahnya dan tentu ada naik turunnya. Tapi dari pelajaran ini yang aku bisa dapetin, kita harus filter gitu. Kita tahu ya hari ini aku nggak bisa ujian, ini harusnya jadi titik aku buat meloncat lebih jauh, buat belajar lebih maksimal. Dan juga tentu titik buat aku taruh pengharapan sama Tuhan, gak bergantung pada diri sendiri. Itu cerita. Nah sekarang gantian Ya, oke. Dari aku mungkin singkat aja gitu ya. Jadi hampir mirip sih karena kita sama-sama mahasiswa gitu kan ya. Jadi beberapa ini kejadiannya masih hangat gitu ya. Jadi baru terjadi. Jadi selain berkuliah gitu ya, jadi kan pasti ada pelayanan dan ada kegiatan lain juga yang aku lakukan di luar kuliah dan pelayanan gitu. Dan menurutku itu juga cukup agak menyita waktu gitu loh. Nah singkat cerita, aku merasa waktu aku tuh kurang untuk mengerjakan semua hal itu gitu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu Saudara gitu ya, mungkin beberapa yang teman dekat saya gitu pasti tahu bahwa saya tuh orangnya selama ini biasanya sering khawatiran banget. Jadi saya tuh bahkan di handphone itu sebelum memulai hari esok saya tuh udah tulis kayak jam 5 bangun, jam 6 ngapain, jam 7 ngapain. Saya udah kayak bener-bener terperinci gitu mau ngapain. Karena saya tuh takut, di pikiran saya takut gak selesai, takut ada yang gak keburu, takut ada yang gak kekejar gitu. Jadi memang saya tuh ngerasa bahwa iblis tuh sering banget nyerang pikiran saya gitu, nyerang pikiranku. Karena aku tuh sering banget dibuat khawatir akan hari esok yang sebenarnya aku juga nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bahkan kadang masih lama pun kayak tadi kamu baru kuis pertama udah takut gak lulus gitu ya. Aku pun begitu gitu. Jadi aku tuh orangnya khawatiran parah gitu ya. Beberapa dari Bapak Ibu Saudara juga mungkin tahu gitu. Dan kekhawatiran itu yang membuat aku tuh benar-benar sering jadi nggak produktif malah. Nah singkat cerita beberapa minggu yang lalu gitu ya, beberapa bulan lah saya bilang, beberapa bulan itu lagi ada banyak sekali kegiatan dan aku khawatir banget tugas aku tuh nggak selesai. Dan di situ aku udah bener-bener aduh gimana ya, kayaknya nggak bakal kelar. Dan tapi di situ puji Tuhannya aku cerita sama Tuhan gitu, aku bawa ke Tuhan gitu, Tuhan gimana ya ini, di dalam kekhawatiran aku, Tuhan gimana ya ini kayaknya nggak bakal kelar deh, Tuhan gimana ya. Dan sampai pada akhirnya beneran nggak kelar. Tapi ajaibnya nih ya, ajaibnya ini sungguhan gitu, setiap kali aku belum kelar tuh tugasnya diundur. Aneh nggak? Aku belum kelar, nyampe nggak kelar nih, tiba-tiba dosen ngechat tugas ini diundur jadi tanggal sekian ya. Oke, itu baru awal. Keesokannya aku bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, aku khawatir banget ini belum kelar, panik gitu ya. Nggak lama kemudian tugasnya diundur lagi. Dan itu menurut aku suatu keajaiban Tuhan. Tapi belum sampai di situ. Pernah sekali aku mau presentasi
Dan aku udah sampai kampus, tapi presentasi aku tuh baru kelar 50%-nya. Karena aku udah gak kuat gitu ya, ngerjain udah sampai dini hari. Dan aku pikir ya udahlah Tuhan, aku datang ke kampus, mau dimarahin dosen apa gimana, yang penting aku udah kerjain sebisanya. Dan tahu apa yang terjadi? Aku sampai kampus, duduk, lagi mau kelarin presentasi, udah mau jam kelas. Tiba-tiba dosennya nelpon secara pribadi. Nelpon, halo, Mon, iya Pak, kita hari ini kelas jam berapa ya? Padahal itu udah jam kelasnya. Aku bilang, oh jam 8.15 Pak. Dan ajaibnya gitu ya, dosennya ngomong, oh alah, saya lupa kalau hari ini ada kelas. Jam 8.15 ini saya lagi nganter anak saya ke sekolahnya buat ambil rapot. Di situ mungkin bagi teman-teman aku nggak tahu mungkin apa yang sedang terjadi. Tapi di situ aku terima telepon sambil kaget gitu. Kok bisa ya gitu? Kok bisa banget ya? Ini dosen gitu nelponnya secara pribadi ke aku dan bilang kelas gak ada, padahal di situ adalah jadwal aku yang presentasi. Dan di situ bukan sekedar mujizat bagi aku, tapi itu teguran Tuhan yang cukup keras. Kenapa? Karena aku sering banget panikan. Jadi dari situ Tuhan tuh tegur, kenapa harus panik? Kenapa sih kamu tuh setiap hal kecil aja tuh kamu khawatirin? Padahal ada aku loh, padahal ada Tuhan loh. Padahal kamu bisa loh pakai itu ketopong keselamatan untuk jadi pengharapan kamu bahwa Tuhan tuh pasti tolong gitu. Dan itu jadi teguran yang sangat besar gitu buat aku. Dan hari-hari ini aku makin diajar Tuhan, dan aku juga ngerasa aku makin bisa gitu ya, karena pertolongan Tuhan ini. Ada masalah, ada tugas-tugas yang belum kelar, ada banyak hal yang harus dilakuin ini itu, tapi sekarang aku bisa tenang gitu. Bahkan ketika lagi kelihatannya tuh nggak bisa gitu dikerjain, tapi aku bisa tenang gitu, karena aku sudah memutuskan untuk pakai itu ketopong keselamatan. Sejak kejadian aku ditegur Tuhan itu lewat mujizat, jadi ditegur Tuhan lewat mujizat gitu. Ya puji Tuhan, kesaksian aku seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita pakai ketopong keselamatan kita. Jangan sampai kita malah kalah dengan serangan iblis di pikiran kita. Amin. Mungkin sekarang kita mau sama-sama tutup dalam doa gitu ya, untuk memulai hari kita hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami belajar dari firman-Mu ya Tuhan, untuk mengenakan ketopong keselamatan yang daripada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami gak mampu sendiri, kami perlu pertolongan Roh Kudus. Tapi kami mau secara aktif ya Tuhan meresponi firman-Mu ini dengan memfilter ya Tuhan pikiran kami, dengan cara ya Tuhan kami boleh ya Bapa untuk memikirkan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Roh Kudus tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu yang siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom.